نبي سلام عليك يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku semua, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan seluruh limpahan rahmat dan ridhonya serta rizki kepada kita semua. Tak lupa kita juga mengucapkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dampak makanan haram bagi seorang muslim. Pernahkah kalian merasa bahwa menjalani aktivitas istiqomah atau suatu kebajikan dengan rasa yang malas serta begitu berat? Jawabannya ada pada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dalam ayat ini Allah menyerukan, wahai para rasul. Artinya perintah ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kalimat wahai orang-orang yang beriman atau wahai manusia. Disinilah pentingnya kita mentadaburi Al-Quran dan mencermati apa isi dalam arti ayat tersebut. Karena sesungguhnya tidak akan pernah mampu seseorang melakukan amal kebaikan kecuali ia memastikan bahwa setiap makan yang masuk ke dalam perutnya berasal dari makanan yang halal. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang halal, maka ia akan mudah menyambut panggilan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka akan sulit menyambut panggilan dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi inilah salah satu penyebab sulitnya kita melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang ingin memperbaiki ketaatan amal ibadahnya, hal yang pertama harus diperhatikan adalah makanannya. Dari cerita Abu Bakar dan makanan hasil meramal. Suatu hari Abu Bakar disuguhi makanan oleh pelayannya. Makanan itu langsung ia makan tanpa bertanya. Padahal salah satu kebiasaan dari Abu Bakar, sebelum pelayannya memberikan ia makanan, ia selalu bertanya, dari manakah makanan ini berasal? Dan bagaimana engkau mendapatkan makanan ini? Kemudian pelayannya ini bertanya, wahai Abu Bakar, bukanlah engkau biasanya selalu menanyakan kepadaku tentang asal-usul makanan ini? Lalu Abu Bakar menjawab, maafkan aku, tadi aku sangat lapar. Jadi aku tak sempat bertanya. Sekarang ceritakanlah dari mana asal-usul makanan ini. Lalu sang pelayan menceritakan tentang asal-usul dari makanan tersebut. Wahai Abu Bakar, sebelum masuk Islam, aku adalah seorang dukun. Betapa kagetnya Abu Bakar mendengar jawaban dari sang pelayan. Menyadari ada makanan dari hasil kesyirikan yang masuk ke tubuhnya, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke dalam mulut dan berusaha mengeluarkan makanan dari tenggorokan. Saking kerasnya usaha Abu Bakar, ia menggambarkan seakan ruhnya ikut keluar bersama makanan tersebut. Mengapa engkau memuntahkan makanan itu kembali, wahai Abu Bakar? Bukankah apa yang telah kau makan itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanya sang pelayan. Memang benar, tapi aku takut karena Rasulullah SAW bersabda,
Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka tempatnya daging itu adalah di neraka. Hadis riwayat Muslim. Seperti itulah kehati-hatian umat terdahulu terhadap makanan haram, karena mereka tahu dampak buruk dari makanan haram yang akan mempengaruhi ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita sholih terdahulu selalu berpesan kepada suaminya ketika hendak berangkat bekerja, "Wahai suamiku, kami sabar kalau kami lapar, tetapi kami tidak sabar kalau kami masuk neraka karena makanan yang haram." Saat ini marilah kita memperhatikan makanan apa yang ingin kita makan, karena itu menjadi pengaruh untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani cerita dari Abu Bakar untuk selalu meneliti dan memahami tentang asal-usul makanan yang ingin kita makan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.